Jadi terlepas dari persoalan fakta tadi, tapi ada seni raciknya. Itu yang membuat nanti orang akan semakin menontonnya. Wah, ini luar biasa. Di samping isunya yang mau kita tawarkan gitu. Tapi ada bagian cerita yang penting di situ ada unsur penceritaannya. Ya unsur penceritaan ini yang harusnya kuat gitu dalam dokumenter. Baik. Salah satu film yang Abang buat ini tentang masalah yang dihadapi di Desa Pematang Sentang ini, Badai. Itu ceritanya tentang apa sih? Jadi Badai ini sebenarnya ini kan dulunya waktu kita tahun 2007 di Desa Pematang Sentang itu informasi dari masyarakat krisis air bersih. Bagaimana ketika musim kemarau panjang mereka akan menjadi sangat kesulitan tentang air. Pada tahun 2009-2010 saya mulai membuat dokumenter dalam bentuk foto khusus tentang air dan sanitasi. Waktu itu belum health, hanya air dan sanitasi, saya masih mengumpulkan. Lalu film Bang Odi itu masuk menjadi salah satu referensi saya, karena memang tidak banyak film dokumenter di Sumatera Utara pada saat ini. Entah kenapa, cucu saya juga entah sakit apa, entah mungkin air sungai itu juga saya nggak tahu. Tiba-tiba cucu saya begitu meninggal. Nggak sanggup saya Pak kalau mengingat itu, saya sedih rasanya. Ceripaya kita membuat film berapa bulan itu ya kan. Nah, daerah yang ingin kita jadikan, kita angkatkan sumber airnya tidak keluar. Sampai sekarang malah banyak yang sudah meninggal, anak generasi muda yang baru dilahirkan akibat air yang tidak bersih, nggak layak pakai ya kan, bahasa kontaminasi alam. Jadi biasa bantu mama ngambil air enggak? Atau mama aja sendiri? Hah? Enggak. Mama aja ngambilkan. Nyaringnya pakai apa, Bu? Nyaringnya? Enak gitu aja. Oh, diendap gitu aja? Iya, 1 hari udah jadi. Kadang untuk nyuci aja, minum kadang Bersemangat membuat lebih lagi nih, ayo kita buat lagi nih. Pertama saya mengapresiasi para pembuatnya dulu, ya, karena dokumenter itu hampir pasti tidak ada yang pendek melakukannya. Researchnya sangat lama, bisa bertahun-tahun ya? Kalau yang untuk Desa Sentang ini aja yang Badai itu bisa saya perkirakan mungkin hampir setengah tahun nantinya gitu kan. Film dokumenter hampir pasti tidak ada yang mudah. Gitu. Tapi persoalan air bersih masih terus menjadi masalah. Jadi itu yang saya bilang bahwa ini film diapresiasi sampai mendapat penghargaan yang begitu hebat, tapi kemudian kok jadi miris. Ya, memang kami bersama Bang Oni juga dan beberapa teman-teman, kondisi air kotor ataupun air yang tidak layak pakai ini kan memang sifatnya berbeda-beda di macam-macam tempat ya. Khusus untuk Langkat, memang sedikit agak complicated karena punya sumber air, dalam hal ini sungai. Tetapi sungainya juga sangat kotor gitu ya, sangat contaminated. Kemarin kita sudah mulai berdiskusi, mungkin yang paling mungkin dilakukan adalah sistem filterisasi. Nah, mungkin kalau terrealisasi kayaknya itu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kebetulan masyarakat ini juga mungkin dari lidahnya juga, Bu. Lidahnya itu udah ke air sungai gitu. Di sini ini sawitnya cukup untuk bikin air bersih, dikumpul 1 bulan cukup untuk ngebur. Cuman manusianya ini yang perlu ditata. Beberapa kali harus tidur di rumah penduduk untuk mengcapture bagaimana dia mempergunakan air, dan membeli air mungkin, atau ada juga foto saya yang sampai anaknya meninggal. Salah satunya kampanye lewat film lagi untuk membuat jadi Badai 2 gitu loh. Jadi Badai 2. Dan judul Badai ini cukup mengguncangkan juga. Jadi mereka sambutannya bagus lah. Jadi masyarakat mengetahui bahwa keberadaan pembuatan film ini adalah untuk mereka. Ya harapan mereka begitu, karena waktu pengambilan gambar masih seputaran air gitu kan. Jadi mereka tetap berharap gitu. Tahu rasanya air payung Ibu pun enggak pernah. Itu. Tahun ke depan kita buat lagi gitu juga. Ini tempat Pak Ebit ini jadi bisa ini diminum ini airnya. Ini bukan proyek APBD, ini bukan proyek pemerintah. Artinya kita membuat satu proyek ada bandingan. Iya. Jadi kalau proyek yang nggak kena kita ceritakan itu menjadi satu acuan, bohong.
Jembatan kita itu Pak, itu anggarannya itu 14 miliar itu Pak. Itu 60 kali 70. Itu bukan duit yang sedikit itu Pak. 4,5 meter tuh. Yang dikerjakan cuman itu, pekerjaannya itu cuman 4,5 meter itu luasnya. Itu siapa? Silumannya di mana? Pertanyaan berikutnya adalah tetap kok mau gitu Bang Oni ngerjain ini? Udah pakai biaya sendiri, lama? Iya. Kalau ya cerita konteks yang biaya sendiri, tapi kalau ya dibiayai ya enjoy juga lagi kan gitu. Ya kan? Tapi ya itu tadi kembali bahwa karena memang sudah fokus ya di dunia dokumenter ini, udah menikmatinya. Jadi sebenarnya persoalan mau dibayar atau tidak itu soal kedua, tapi bahwa ada sesuatu yang mau diproduksi ketika hati kita itu klik gitu kan, melihat sesuatu fenomena yang ada gitu terus klik, terus kita produksi kan gitu. Itu yang mungkin dari panggilan hati tadi, beda dengan panggilan klien gitu ya. Kita lihat kalau memang itu memungkinkan kita ya gas lah terus, kata orang Medan kan gitu kan. Iya, digas terus ya. Iya, tapi juga memang ketika kita main di konteks yang panggilan hati tadi, nggak bisa lah kita jadi ukuran apapun. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam itu, bahwa ada cerita yang menarik, ada persoalan yang menarik di situ, kita tanpa kita sadari kita larut memang di situ. Kalau dokumenter sekarang memang kan seperti saya bilang tadi, bahwa terbuka ruang, sudah banyak media yang bisa menampung. Kompetisi sudah mulai banyak khusus dokumenter. Kemudian bahkan untuk workshop itu Project Change itu setiap tahun menerima orang-orang berbakat di daerah-daerah untuk dididik menjadi seorang dokumentaris yang handal gitu dengan project Nia Dinata itu. Jadi ada banyak ruang, ada banyak peluang sebenarnya ketika kita memang jeli melihat persoalan atau fenomena yang ada di sekitar kita. Itu kita abadikan, kemudian seni meraciknya itu yang penting. Ya, kendalanya apa sih bikin film dokumenter tuh? Kendalanya ya saya pikir pertama soal semangat saja. Yang pertama, modal semangat ini kan penting. Apalagi kita orang Indonesia ini kadang-kadang kantong tipis tapi kok semangatnya besar. Kalah kantong tipis itu kan gitu. Nah itu, jadi semangat itulah dulu dipompa untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, atau nanti perjalanan rezekinya belakangan. Sambil menunggu investor ya? Iya, sponsor-sponsor itu penting juga. Baiklah, terima kasih sekali Bang Oni, Ibu Dr. Apsari dan juga Bang Baim atas kehadirannya.